Masih bersama kami di Presisi Siang, belasan tahanan kabur dari rumah tahanan Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah tim khusus kepolisian saat ini masih melakukan pencarian. Kita simak laporan Ica Tanasya dan juru kamera Willy Amanda. Ya pemirsa, sebanyak 16 tahanan dari Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat telah melarikan diri. Hal ini diketahui ketika warga melapor ke Polsek Tanah Abang setelah melihat banyak beberapa orang yang tidak dikenal keluar dan melarikan diri dari belakang Polsek Metro Tanah Abang. Dalam hal ini, pihak kepolisian sudah membentuk tim khusus untuk melakukan pencarian para tahanan tersebut. Dan hingga saat ini menurut informasi yang kami dapatkan sudah ada 2 tersangka yang berhasil ditangkap dan mereka ditangkap di tidak jauh dari Polsek Tanah Abang ini. Diketahui ke-16 tahanan ini melarikan diri melalui ventilasi teralis besi yang berhasil mereka bobol menggunakan gergaji, yang dimana gergaji tersebut sebelumnya mereka sembunyikan di dalam pakaian mereka yang tidak terlihat oleh para petugas. Dan kemudian setelah mereka bobol ventilasi tersebut, mereka berhasil keluar dan turun menggunakan untayan sejadah yang sudah mereka buat seperti itu. Dan mayoritas tahanan yang kabur ini yaitu merupakan pelaku dari tindak kriminal dan juga penyalahgunaan narkoba. Dan saat ini pihak Polsek Tanah Abang bekerjasama dengan Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya masih melakukan pencarian ke 14 para tahanan yang kabur. Dan ventilasi dalam ruang tahanan pun masih dalam proses perbaikan. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, ada sosok Bribka Gunawan, Babin Kamtipmas Polres Palopo, Polda Sulawesi Selatan yang rutin melakukan bimbingan rohani yang diadakan di Lapas Kelas 2A Palopo. Kegiatan ini dilakukan kepada warga binaan agar menjadi lebih baik dalam bersosialisasi setelah keluar dari lapas. Lalu bagaimana giat tersebut dilakukan? Saat ini kita telah terhubung dengan Bribka Gunawan dan Kalapas Kelas 2A Palopo, Bapak Erwin Prasetyo. Selamat siang Bapak-Bapak. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Erwin, izinkan saya ke Bribka Gunawan terlebih dahulu. Apa yang mendasari Bribka Gunawan ini sering melakukan giat sambang di lingkungan lapas? Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Bribka Gunawan bisa mendengar suara kami dengan baik dari studio? Bisa, Pak? Baik, Bribka Gunawan, apa yang menjadi dasar Anda melakukan giat sambang di lingkungan lapas ini, Bribka Gunawan? Ya, terima kasih banyak. Bismillah, jadi yang mendasari kami membuat kegiatan ini, pertama kita melihat keadaan di sekitar kita. Ini adalah salah satu tanggung jawab sosial selain menjadi abdi negara polisi. Ini saudara-saudara kita saat ini sedang dalam masalah, sebenarnya masalahnya dalam masalah hati mereka, ya. Hati mereka mungkin belum dekat dengan Allah SWT. Maka kita berusaha bagaimana mengembalikan hati-hati saudara kita ini kembali kepada Allah SWT, sehingga tidak ada pelanggaran, tindak pidana yang terjadi setelah mereka keluar dari lapas ini. Baik, Bribka Gunawan, selain memberikan sharing rohani begitu kepada warga binaan, kegiatan apa lagi yang biasanya Anda lakukan bersama dengan warga binaan di dalam lapas? Alhamdulillah, jadi ada banyak kita buat di sini. Kita kolaborasi dengan lapas Kelas 2A Palopo. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita buat, seperti setiap saat, setiap selesai waktu sholat ada pembacaan ta'lim, pembacaan hadis-hadis Nabi SAW, kemudian mengajarkan membaca Al-Quran, tata cara sholat, berwudu dan sebagainya, sehingga para tahanan dan narapidana ini bisa beribadah dengan baik sebagaimana yang dicontoh oleh Rasulullah SAW. Baik, saya ke Pak Erwan Prasetyo, Kalapas Kelas 2A
Palopo. Pak Erwan, dari aksi yang dilakukan oleh Bribka Gunawan ini bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda sudah bisa merasakan manfaatnya terutama bagi warga binaan di lapas kelas 2A Palopo ini, Pak Erwan? Dan saat ini masih sering mengisi di tempat kami dan dapat sangat sekali kembali karena di Baik, saya kembali ke Bribka Gunawan. Bribka Gunawan, biasanya pesan apa yang Anda sampaikan kepada warga binaan yang ada di lapas kelas 2A Palopo ini? Ya, sayang sekali kami mengalami kendala teknis dengan Bribka Gunawan, Babin Kamtipmas Polres Palopo, Polda Sulawesi Selatan, dan Kalapas kelas 2A Palopo Erwan Prasetyo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Polri TV. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Di daerah lain ada anggota Polsek Sukorejo, Polres Ponorogo yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan perundungan kepada siswa-siswi SDN 1 Karangolor Senin lalu. Kegiatan penyuluhan ini bentuk upaya preventif atas maraknya kasus kekerasan dan perundungan yang melibatkan pelajar. Acara pembinaan dan penyuluhan ini dihadiri Kepala Sekolah SDN 1 Karanglolor, Kanit Bimnas, Polsek Sukorejo bersama tim pemateri, Dewan Guru, wali murid dan siswa-siswi SDN 1 Desa Karanglolor. Kanit Binmas Aibtu Muhammad Abdullah mengatakan, tujuannya dilaksanakan kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan perundungan di kalangan pelajar tingkat SD. Khususnya di SDN 1 Karanglolor. Kanit Binmas menambahkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan ini juga sebagai bentuk upaya preventif yang dilaksanakan oleh Polsek Sukorejo atas maraknya kasus kekerasan dan perundungan yang melibatkan pelajar. Aibtu Muhammad Abdullah berharap melalui sosialisasi ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman untuk proses belajar mengajar. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.